Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Kita masuk ke fasal yang baru. Nadhkuru fihi ziyadata idahin lil faslil mutaqaddimi dzikruhu fi hadzal ma'na. Kami sebutkan di dalamnya tentang tambahan kejelasan lil faslil mutaqaddim akan fasal yang sebelumnya, fasal yang telah lalu, dzikruhu akan penyebutannya pada makna ini, ya. Jadi fasal ini disebutkan untuk menambah kejelasan. Ilam, ketahuilah anna lis-shadaqat, bahwasanya sedekah memiliki asraran, rahasia-rahasia ajibatan yang menakjubkan. Walidawil fahmi 'anillahi ta'ala fiha tariqun hasanun, dan bagi si pemilik pemahaman terhadap Allah, ya, zawil fahmi anillah, bahasanya orang yang paham akan Allah, orang yang kenal dengan Allah, itu memiliki metode yang baik tuh dalam sedekah. Jadi tiap-tiap ulama ini gaya sedekahnya beda-beda. Semua punya cara yang ajib, yang luar biasa. Qad jarrabuha, yang sungguh mereka telah menguji cobanya. Wa wajadu naf'aha, dan mendapatkan manfaatnya. Tuh. Jadi ulama-ulama ini sudah nyobain nih, ya. Ini kalau sedekahnya begini, hasilnya begini. Kalau sedekah begini, manfaatnya begini. Qalu, mereka berkata, ma wajadna syai'an aqraba ila ridallahi ta'ala min idkhalis sururi ala qulubi haula'il akhyar al-munkasirin. Mereka mengatakan, ma wajadna, tidaklah kami mendapatkan syai'an, sesuatu, aqraba, yang lebih dekat, ila ridallah, kepada keridhaan Allah, min, dari idkhalis surur, memasukkan kebahagiaan, ala qulub, ke dalam hati mereka, orang-orang yang baik, al-munkasirin, orang-orang yang tawadu, ya, orang-orang yang bersedih, bisa juga maknanya begitu, ya. Tuh, jadi kata para aulia, ya, tidaklah kami menemukan amal yang lebih utama, yang lebih dekat kepada ridha Allah, yang seumpama dengan menghibur orang-orang yang mulia yang sedang sedih, itu, ya. Jadi kalau ada ustadz, ada kiai dapat musibah, ya, orang-orang baik nih, ente datang nyenengin mereka, nah itu, ya, orang baik, ya, bukan orang kagak baik. Orang kagak baik ente senengin, makin lupa diri, ya. Tapi kalau ente ngelihat ada orang baik, orang soleh sedih, ente hibur, makin dicintai Allah, ya. Contoh, ada orang soleh, rumahnya rusak, pintunya rusak, wah, ente inisiatif nih, pintunya ada benerin, dibeliin pintu yang bagus, seneng nggak dia? Seneng, nah itu, ya. Jadilah kenapa orang-orang soleh, orang-orang yang tadi itu ya tawil fahmi anillah itu, dia dicari tuh yang malah yang ini, idkhalus surur ala qulubil mu'min. Faman kanat lahu ilallahi hajatan, ya. Faman kanat lahu, maka barang siapa yang dia memiliki kepada Allah hajatun, memiliki hajat kepada Allah. Kita punya hajat nih, falyasna ta'aman thayyiban, maka hendaknya ia membuat makanan yang enak. Misla ma yasna'uhu li nafsihi, seperti apa yang dia buat makanan tersebut untuk dirinya. Ya, jadi kalau kita punya hajat, ya rahmukallah, kalau kita punya hajat, bikin makanan yang enak, ya. Seperti seenak apa? Seenak yang kita masak buat diri kita. Au atyaba, atau yang lebih enak lagi,
Gitu ya. Ini enak nih, lebih enak lagi. Summa liyad'u ilaihi haula, kemudian undang tuh mereka orang-orang baik ke rumah kita. Ya. Undang ajak tuh ya. Kalau mungkin kita nggak mau undang apa kita ajak aja makan di Andaka gitu lah ya. Jadi makan-makan ayo gitu. Pokoknya siapa aja orang baik. Nggak mesti kiai, siapa aja orang baik. Fa inna lirabbi jalla jalaluhu ilaihim tatallu'an taman, karena sungguh Allah ya lirabbi, kalimat li di situ maknanya memiliki, karena Allah terhadap mereka memiliki perhatian yang sempurna. Ya Allah sama orang-orang soleh itu sangat perhatian. Fal yasurrahum maka hendaknya dia itu girangin mereka orang-orang soleh. Wal yukrimhum, hendaknya dimuliakan. Kenapa? Fa inna lidzalika ta'thiran, karena dengan dia memuliakan itu ada efeknya, ada pengaruhnya. Ya. Ngomong si itu ngomong. Si Nopal. Oh, bicara. Ya. Jadi yang namanya ya kita bersodako, kita nyenengin mereka, ada pengaruhnya, tuh, ada taksirnya. Nah, cuman salah sayangnya satu nih gitu nih, pengen nyenengin nggak punya fulus, ada fulusnya, ya, susah nyari orang solehnya, yang soleh yang mana itu ya. Nah, waqad jarrabahu ahlul ma'rifah, dan sungguh hal tersebut telah diuji coba oleh para orang-orang yang memiliki ma'rifah, tuh ya. Jadi kalau kita punya hajat tuh ya, makanya orang nih biasa gini nih, dia punya hajat, ada kiai pengen bikin maulid, gira nggak kalau ada yang nyumbang? Gira itu, maka kabul hajatnya. Kenapa? Karena girangin kiai. Walaupun tuh maulid duitnya bukan buat dia, tapi buat maulid, girang juga. Gitu ya. Jadi girangin itu nggak mesti ngasih sesuatu, tapi kita bisa juga lewat beliau, ya kita titip dan beliau girang, cukup. Walahum adatun yu'amilunallaha ta'ala bima yusyabihul fidah. Nah, dan juga selain daripada girangin orang-orang yang soleh tadi dengan makanan yang enak, dengan memuliakan mereka, ada lagi kebiasaan lainnya. Nah, walahum adatun, mereka punya kebiasaan lain. Apa kebiasaan orang soleh tersebut? Yu'amilunallaha, mereka bermuamalah, berhubungan dengan Allah, bima, dengan sesuatu yang mirip dengan fida, pengorbanan. Mirip dengan pengorbanan. Ya. Fayaftaduna ra'san bi ra'sin, maka kemudian mereka membuat ya berkurban, ra'san bi ra'sin, kepala demi kepala. Ya. Maksudnya apa? Mereka nyembelih hewan. Ya. Nyembelih hewan. Fayadbahuna 'anil marid ra'sa ghanamin, maka mereka sembelihkan buat orang sakit satu kepala kambing. Disembelihin tuh orang sakit satu kepala kambing. Wa yasna'una ta'aman, abis disembelihin pala kambing buat orang sakit, dimasakin makanan, dibuatkan makanan. Summa yujmi'una alaihi haula'il fuqara'il akhyar, kemudian mereka kumpulin tuh orang-orang baik, orang-orang miskin yang baik, rijalis sirri wassalah, para orang-orang pemilik rahasia dan kesolehan. Jadi ada orang sakit nggak baik-baik, dipotongin kambing. Niatnya buat si fulan yang sakit, ntar dikumpul ke orang-orang baik, Ustaz, kiai, ayo kita makan-makan di rumah. Tuh. Begitu caranya. Au yuhdunahu, atau menghadiahkannya itu kambing khusus buat mereka, buat orang-orang soleh. Jadi nggak dipotongin, nggak dimasakin, nggak dipotongin, langsung melak-melak kambingnya dikasih buat orang tersebut. Ya. Summa yaltamisuna minhum ad-du'a lil marid, habis dikasih tuh kambingnya diminta doa. Kiai doain saudara saya, keluarga saya yang sakit.
Fa inna lidzalika ta'tsiran 'aziman mujarraban, karena sungguh pada yang demikian itu memiliki pengaruh yang sangat besar yang sudah teruji. Yang sudah teruji. Berapa itu caranya tadi? Tiga. Yang pertama apa? Bikinin makanan. Apa aja? Yang kedua, potongin kambing. Masak, kasih orang-orang soleh. Yang ketiga, kasih kambingnya langsung. Ustaz, saya nggak kuat beli kambing, ya beli ayam dah. Ya. Itu. Ke pemotongan, potong ayam, masakin, kasih orang soleh. Atau kasih ayamnya, kayak ini saya punya ayam kampung nih, enak daging ini. Gitu ya. 3 cara ya. Itu ada takdirnya, pengaruhnya. Walahum tariqatun ukhra 'aliyah yata'ataha ar-rijalul haqqi ta'ala fin nawazilis su'bah wal amradil mukhawifah wa huwa an yakhrujal insan. Ya, ini bisa dibaca an yukhrija ya. Saya lebih senang baca ayyukhrija. Walaupun di sini diharokatkan ya ayyukhrija. Nanti kita jelaskan kenapa ayyukhrija. Walahum, dan mereka memiliki ya. Lahum itu mereka memiliki. Lahum qulub, mereka memiliki hati. Lahum fulus, mereka punya duit ya. Lahum, mereka memiliki thariqah yang lain yang tinggi. Apa itu thariqah yang lainnya? Yata'ataha rijalul haq fin nawazilis su'bah, yaitu di mana orang-orang besar, orang-orang rijalul haq. Ini rijalul haq di sini maksudnya para aulia Allah ya, orang-orang besar, mereka itu memberi pada saat apa ya? Fin nawazilis su'bah, pada saat ya kesusahan yang sulit ya. Nawazil maknanya musibah ya. Jadi ketika ada musibah tuh mereka bersedekah ya. Ya. Atau amradil mukhawifah, sakit yang menakutkan ya. Jadi kalau misalnya dalam kondisi apa ya, adanya bencana, musibah, sakit yang menakutkan kayak mungkin corona kemarin. Nah, mereka justru apa ya? Mereka sedekah. Tuh. Ya Raka ya. Tuh. Kak, sehat kan? Tuh. Jadi mereka sedekah ketika ada apa? Ada musibah, bukan sebaliknya. Yang dibilang kemarin rebo ukasan, rebo ukasan amalan kita apa? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tamma ya. Baca tuh ya, sholat berjamaah dan sebagainya, itu adalah amalan untuk yang menghindari musibah ya. Kan orang banyak tuh amalannya ini banyak banget, itu aja yang dari Nabi cukup insyaallah ya. Yakin insyaallah. Nah, apa yang mereka kerjakan ketika ada musibah, ada bala? Mereka yukhrija, mengeluarkan gitu. Ya. Al-insanu, seorang manusia ya, an a'azza, akan sesuatu ya, yang paling a'azza, yang paling mulia, yang paling berharga, ma yamliku, dari apa yang dia miliki ya. Wal anfus, anfas ya, anfasa, dan mengeluarkan apa yang paling berharga, ma indahu, apa yang dia miliki, lillah, karena Allah ya. Gimana caranya? Misaluhu, contohnya, annal insan idza marid, kalau orang dia sakit, atau marido man ya'izzu alaihi, sakit orang yang dia sayang, yang dihormati, maka faliya'mid ila a'azza ma yamlik min farasin aw abdin aw jariyatin, maka hendaknya ia ya'mid, menyengaja untuk memberikan apa yang paling berharga dari apa yang dia miliki, min farasin, dari kudanya, kendaraan maksudnya, aw abdin, budak laki-lakinya, aw jariyatin, atau budak perempuannya, fayabi'uhu, dijual tuh
ya, dijual. Wa yusarrib samanahu, dia jadikan duit keuntungannya ilal akhyar, buat orang baik. Minal fuqara, daripada kalangan ahli fakir, ahli afaf wasiyana, orang yang bisa menjaga afaf, kesucian, dan ya, menjaga diri. Faqala an yafutahul matlub, sedikit sekali orang yang gagal, orang yang kehilangan yang dicari. Artinya sedikit sekali yang gagal, orang yang ngelihat begini. Hadza syai'un qad jarrabahu ashabul haq, ini sesuatu yang sudah dicoba oleh orang-orang ya, para ahlillah, para wali-wali Allah. Nih, jadi caranya gini nih. Kita sering mendapatkan ada orang ya, punya istri ya, punya rumah, punya mobil, punya tanah, punya ini, tapi nggak punya anak. Ya, nggak punya anak. Kenapa kok nggak punya anak ini? Ya, karena dibalik setiap kelebihan orang harus ada kekurangan. Rasul kan masya Allah ya, Rasul sempurna ya, tapi Rasul ada kurangnya. Apa kurangnya Rasulullah? Nah ya, laki-laki nggak ada, walaupun sempat punya, cuman meninggal tuh. Tapi ada hikmah di balik kekurangannya Rasul SAW ya. Yang namanya manusia ya, kesempurnaan manusia itu ada batasnya itu ya. Nah, nih penting bisa dicatat ya. Jadi setiap kita ini makhluk yang pasti ada kurangnya ya. Ada lakinya ganteng, bininya cantik, kaya, punya mobil, punya rumah, nggak punya anak ya. Adil. Ada yang lakinya jelek, bininya cakep ya, punya rumah, punya mobil, punya anak. Kenapa? Lakinya jelek. Ada yang lakinya ganteng, bininya jelek gitu, punya anak. Kenapa? Bininya jelek. Ya. Ada yang lakinya ganteng, bininya ganteng, hidupnya miskin, punya anak. Kenapa miskin? Ada yang kurangnya ya. Nah terus bagaimana? Tadi kata beliau, kalau memang ente punya hajat sesuatu, pengen mendapatkan sesuatu yang berharga, maka korbankanlah yang menurut ente berharga ya. Emas berharga gak emas? Berharga, keluarin. Mobil berharga, sedekahin ya. Apalagi tanah kosong. Nah, tanah kosong jangan rumah kita, jangan ya. Rumah jangan ya. Rumah-rumahnya disedekahin jangan. Duit tabungan. Ya, ada berapa tuh tabungan? Kuras semua habisin. Tuh. Kecuali yang buat modal dagang dah tuh. Yang enggak pakai itu buat. Ya. Jangan duit di ATM ada 1 M, sedekahnya 1 juta gitu. Itu mah 1 juta nggak berharga ya. Jelas paham? Pengen dapat sesuatu yang berharga, korbankan yang berharga itu ya. Nggak bisa kita pengen dapat yang berharga tidak mengorbankan yang berharga. Ini ente belajar nih, apa yang ente korbanin? Waktu. Mahal gak waktu? Saking mahalnya nggak ada yang bisa beli ya. Nggak ada yang bisa. Ada nggak yang bisa beli waktu? Bang beli waktu bang, nggak ada jual ya. Orang bisa jual jam, tapi nggak bisa orang jual waktu. Jelas. Nanti mau nambahin nih jam, ada 27 jam. Karena kita kan sehari berapa ya? 24. Mau nambahin bisa ya? Nggak bisa. Nah maka ketika ente mengorbankan waktu ente buat belajar, maka nanti Allah akan ganti waktu ente. Jelas paham? Jadi nggak bisa mendapatkan sesuatu yang berharga tanpa mengorbankan yang berharga. Yang mau punya anak ya silahkan namakan itu ya. Cuman jangan salin saya kalau susah. Emang begitu ya. Ada kita punya jamaah, ini cerita aja ya, pengalaman. Dia hidupnya enak, gajinya lumayan UMR, bahkan bisa sedekah, bisa bantu kita di markas, bisa bantu di majelis gitu. Suatu saat dicerita, Ustadz saya ini belum punya keturunan dan nikah udah 5 tahun. Saya bilang yaudah dah sedekah aja tuh di majelis, bikin kopi jahe apa ya gitu. Ya subhanallah jarang beberapa tahun hamil. Nah, cuman habis hamil keluar dari kerjaan hidupnya susah tuh.
ngontrakan nggak bisa bayar tuh ya. Ini susah, bahkan mau lahiran aja nggak punya apa. Laporlah bininya, Ustadz ya guru, saya bingung ini, kok hidup saya susah banget ya. Saya bilang itu nikmat ya, karena diganti nikmat kayanya dengan sekarang mau tukar mana anak apa kaya, anak aja dah gitu tuh. Itu kisah nyata loh itu ya. Artinya ketika dia punya anak hidupnya susah, ketika dia itu kaya nggak punya anak, milih mana? Selesai ya tuh. Paham ya. Jadi korbankan yang berharga, akan diberikan yang berharga pula oleh Allah ya. Ini jarang sekali ya gagal hal kayak begini, kata pengarang kita. Walis sodakoti syaraitu wa adabun. Sedekah memiliki syarat-syarat dan adab-adab. Min syurutiha, maka daripada syarat-syarat sedekah, antakuna min wajihin halalin. Hendaknya itu sedekah berasal dari harta yang halal. Ya, nggak boleh sedekah dari harta yang haram. Ya. Duit korupsi buat santunan yatim. Haram, nggak boleh. Ya. Apa kaidahnya? Ya. Ma harumat tikhadu harum isti'mal. Apa yang diharamkan kita ambil, maka haram dipakai gitu ya. Wa an yusirra biha juhdahu, hendaknya diusahakan, sangat diusahakan untuk disirkan. Tuh, kalau bisa sedekahnya apa? Sir. Tuh. Ya, sedekah kan ada dua. Sedekah sedekah sir sama sedekah alaniyah ya. Terang-terangan sama sediam-diam. Bagusan mana, diam-diam apa terang-terangan? Diam-diam. Asal jangan diam-diam enggak sedekah, diam-diam. Aneh kan diam-diam sedekahnya. Alhamdulillah enggak sedekah. Kalau kotak amal naruhnya dalam banget ya. Orang kan begini, ini begini. Biar enggak ketahuan naruh berapa. Dalam enggak naruh gini aja. Syukur-syukur nggak ngambil begini nanti. Ini ngambil bukan naruh malah apa? Nauzubillah tuh. Ada yang begitu? Insyaallah nggak ya? Ngambil yang merah lagi. Wala yu'awid dzikraha lil fakir. Yang ketiga syaratnya dan adabnya, jangan kita sebutin tuh sama orang fakir, jangan disebut-sebut tuh ya. Jangan diungkit-ungkit. Jangan diungkit. Yang keempat, wala yadhkurha li ahad. Jangan pernah sebutin tuh sedekah kita kepada siapapun. Tuh. Ya, jadi kalau kita sedekah sama orang fakir, sama orang miskin, jangan pakai disebut. Li anna dzalika yudhi qalbal fakir al-mastur, karena yang demikian itu menyakiti hati orang fakir yang mastur, yang tersembunyi. Ada orang miskin nih, ya. Kita sedekah sama dia. Terus kita cerita sama orang, si fulan tuh tiap bulan ada kirimin duit 1 juta. Nah, ya. Nah, ini menyakiti perasaan orang yang disedekahi itu ya. Makanya kalau zaman sekarang itu ada orang ngasih bansos tuh, minta apa tuh? Minta foto tuh ya. Kalau bisa mukanya diapain? Mukanya di blur. Ya. Kecuali digirang kali. Lain tuh ya. Ustadz orang mari mah jangankan ya dikasih, di fotoin aja girang deh. Tapi kan ada orang-orang miskin yang master yang nggak demen di foto, ada. Ya, waktu itu ada khilaf tuh. Ketika kita bikin foto, ya ada yang komen kalau bisa mukanya di blur gitu. Nah kita lihat, ya kalau orang dibagi dan dia senang, di blur nggak di blur sama aja. Ya. Di blur nggak di blur sama aja. Tapi kalau memang dia nggak senang, nah ini biasanya nih, ini orang tadinya kerjanya enak terus jatuh, nah itu yang begitu di blur gitu. Karena di pandangan masyarakat ini orang masih punya duit gitu, walaupun hakikatnya nggak ada duit. Kasih aduk, ya, Ajis, wudhu Ajis. Nah, pulpennya nggak nyala, iya, nah ya. Jelas? Ya, tuh.
Jadi ngeblur apa nggak ngeblur sama aja intinya ya. Kami kalau emang ada orang yang tidak mau di share, asal jangan kita share. Wa idza da'alahul faqir yad'u lahu kama da'a. Apabila ya da'alahul faqir ya mendoakan si fakir untuknya, maka doain lagi sebagaimana orang fakir itu berdoa. Makasih Pak Haji, mudah-mudahan antum barokah, antum sehat afiat gitu. Doain lagi. Ya antum juga mudah-mudahan sama gitu. Jadi kalau didoain orang miskin, doain balik. Hatta la yazhaba ajru shadaqah bidu'ai, sehingga tidak hilang pahala sedekah lantaran doa dia gitu. Jadi kalau orang doain kita, ya kita sedekah nih, didoain kita, udah habis tuh. Pahala kita habis, kenapa? Udah didoain sama dia. Ya, makanya kalau didoain, doain balik gitu. Jadi pahala kitanya kagak hilang tuh ya. Paham nggak? Ini pernah saya sampaikan di Mahya ya. Nah ini dalilnya dari sini. Gitu ya. Jadi kalau kita didoain sama orang miskin, kita sedekah, doain balik. Gitu ya. Kecuali sedekahnya 2.000 nggak apa-apa dah, nggak balikin 2.000. Ya. Kalau sedekahnya gede, nah itu kan biasanya doanya panjang tuh ya. Makasih Pak Haji, oh panjang satu buku tuh doanya. Ya itu jangan sampai tuh kita udah sedekah banyak, angus, sayang. Kalau 2.000 mah nggak apa-apa. Sedekah 2.000 makasih, oh iya nggak apa-apa dah. Hilangnya nggak apa-apa 2.000 doang. Ntar bisa sedekah lagi. Tapi kalau yang sedekahnya gede, jutaan, bahkan ratusan juta, doain balik itu. Kalau perlu nggak usah orang tahu tuh, kita yang sedekah. Fayabqa bila ajrin, maka kalau didoain maka dia tersisa tanpa pahala sedikit pun. Wal yatasaddaq bi atyaba ma yahduruhu in kanat shadaqatu ta'aman, kalau hendaknya dia sedekah dengan apa yang paling enak jikalau sedekah berupa makanan. Falyahdar an yu'tiyal faqir ar-radi'a, hati-hati ngasih makanan ke orang fakir, makanan yang buruk. Udah mau expired baru dikasih itu ya. Wal yajhad ayyahmala as-sadaqata bi nafsi ila babil fuqara, usahain bawa sedekahnya sendiri ke pintu orang fakir tuh. Kalau bisa kita bawa sendiri kalau bisa. Wal yatawadhu lahu, hendaknya kita merendahkan diri kita itu, jangan sombong ya. Mohon diterima Pak itu. Kita ngasih uangnya, ambil. Lagi lempar buka kaca saya tuh. Itu ya. Nggak bagus ya, bukannya nggak boleh, nggak Pak. Nah, bagus. Ya, ada seorang ya ulama dalam kitab Qutul Qulub fi Mu'amalatil Mahbub, dia kalau sedekah nggak mau ya, nih udah. Tapi dia taruh di gelar ini, ditaruh. Ayo taruh. Silakan yang mau tuh gitu. Taruh orang miskin itu ambil. Jadi nggak menghinakan mereka. Jadi dia kayak orang pengemis, diduduk di gelar karpet, ditaruh barang-barangnya, silakan yang mau tuh. Kayak ngemis dia. Ngemis orang ngambil barang dia. Ada lagi yang ngasih, kalau ngasih nggak pernah begini. Silakan yang ambil. Orang miskin ambil. Agar orang miskin itu tangannya di atas, dia tangannya di mana? Karena kata Rasul, tangan di atas lebih baik daripada tangan. Dia pengen orang miskin itu tangannya di atas agar lebih baik dari dirinya. Subhanallah ya. Afwan. Ya. Wala yusilu shadaqata ilal faqir ala jihati tarafu'i wal ului, jangan sampai kita menyampaikan sedekah ilal fakir kepada orang fakir tapi dengan cara meninggi. Tarafu wal ulu. Ya. Janna fi dzalika mu'amilullah, karena yang demikian itu kita sedang bermuamalah dengan Allah. Ya, kita muamalah sama orang miskin sebenarnya lagi muamalah sama Allah. Falyahdharit tarafu wa ta'azzuza fit ta'at, dan hendaknya kita jaga waspada dari sikap meninggi dan merasa mulia lantaran kita banyak berbuat taat. Tuh ya, kalau udah banyak sedekah kadang-kadang merasa tinggi.
Li'anna Rabba jalla jalaluhu yakunu nadhiran ilal abdi, karena apa? Li'anna dzalika mimma yunafiha, karena yang demikian bisa menafikan ya makna penghambaan. Ya, yang demikian bisa menghilangkan pahala ketaatan tuh. Gara-gara dia sombong, pahalanya hilang. Bal yang bagi akan tetapi bal ya. Yang bagi. Sepatutnya bagi seorang hamba an yakhda'a lirabb, tunduk kepada Tuhan ketika itu. Artinya ketika dia berbuat taat harusnya dinunduk. Li'anna Rabba jalla jalalu yakunu nadhiran ilal abdi, karena Allah Ta'ala sedang memandang ke seorang hamba. Allah memandang hamba. Falyahdhar minal kibir, maka hendaknya dia waspada dari sifat sombong. Wal yuhassin a'malahu juhdah, dan dia perbagus amalnya semampu dia dengan segenap usahanya. Qala al-arifin, berkata para wali-wali Allah, tahsinul a'mal ahabbu ilallah min taktsiril amal ajib. Memperbagus amal lebih aku sukai daripada memperbanyak amal. Ya, kualitas bukan kuantitas ya. Ente sholat 2 rakaat tapi sholatnya khusyuk, sholatnya bagus, sunah-sunahnya dikerjain, lebih afdol daripada 10 buru-buru, 10 asal-asalan. Sedekah 2.000 perak tapi ente cari itu duit dengan cara yang halal, lebih afdol daripada 10 juta cuman haram. Ya. Banyak nggak ada kualitasnya, percuma. Sedikit berkualitas berguna. Nah, gitu ya. Nah, wa'lam ayyuhal akhul arif, ketahuilah wahai saudaraku yang bijak, annal arifin, bahwasanya para wali Allah, innama nalul manzilata indallah, mereka mendapatkan kedudukan di sisi Allah hanya saja dikarenakan memperbagus amalnya. Itu ya Rabb. Bukan banyakin amal para wali Allah karena memperbagus amal ya. Wa husnil fahmi ya, dikarenakan pemahamannya bagus dalam takarrub kepada Allah. Insyaallah. Nih ya, ente punya pulpen. Bisa enggak ente punya pulpen ini bikin Allah ridho? Nah kan ente punya pulpen ini kan modal nih. Ya, Fatih ya. Ya, kita punya pulpen. Ini bisa nggak pulpen ini yang satu ini kita bisa nyenengin Allah? Coba Fahri, saya tanya, kira-kira dengan satu pulpen gimana cara nyenengin Allah? Baik, nulis kitab, belajar. Coba Indra apa? Sama dong berarti. Sedikit. Ya baik. Sedang apa? Terkait baik ya. Ente pakai buat belajar bagus, ente pakai pinjemin teman bagus, ente sedekahin bagus ya. Tapi paling bagus ente kasih wali, kasih ulama. Kenapa ya? Karena ini pulpen lebih besar manfaatnya kalau dipegang sama siapa ya? Ulama ya. Ya masing-masing orang punya cara kan gitu. Yang jelas bisa nggak ente dapat ridha Allah dari pulpen ini? Ente mau nulis sholawat boleh, mau nulis bismillah boleh, mau nulis Quran boleh, mau nulis ilmu silakan. Yang penting manfaatkan itu. Ada orang punya guru, ya gurunya galak, gurunya galak, kejam. Kalau kata orang sekarang gurunya killer. Bisa nggak dengan wasilah guru ente yang begitu bisa dekat sama Allah? Caranya gimana? Sabar, selesai. Makanya kalau kita punya guru galak, bersyukur gampang sabarnya gitu. Innallaha ma'as. Kalau ente punya guru baik, bersyukur. Makanya yang paling dekat sama Allah itu orang botak, karena rajin bersyukur. Rajin apa? Bersyukur. Sahabat nubuh syukur. Rajin apa dia? Bersyukur. Makanya botakin palete gitu. Berbotak nih. Nopal sangat-sangat dekat karena rajin dicukur.
Ya, tuh. Jadi emang berstrategi perlu, ya. Nyari siasat perlu. Ente mau dekat sama aulia, sama orang soleh, nggak pakai strategi nggak bisa. Kecuali emang ente turunan orang soleh, ya. Kalau ente turunan wali, aulia ngelihat ente bukan karena entenya, karena leluhur ente. Makanya paling gampang gus-gus, ya itu anak-anak kiai jadi kiai, kenapa? Karena emang turunannya. Nah kita bukan turunan orang baik. Gimana berpolitik? Gimana cara politik kita? Datang ke rumah kiai. Kiai demennya apa? Oh demennya kue unti. Ya. Tahu gak kue unti? Ya. Unti, untima, untin. Nah. Unti. Tahu kue unti? Nah. Bawain kue unti. Wah, pasti ditanya siapa yang ngasih? Oh si fulan. Tanya lagi kiai, doyannya makanan apa lagi, minuman apa, bawain lagi, ditanya terus pasti itu namanya berpolitik. Itu nggak apa-apa. Guru senangnya apa? Guru senangnya kalau si murid ngafal jurumiyah, hafalin jurumiyah, kayak gitu. Itu nggak apa-apa, karena kita harus berpolitik biar kita bisa dekat dengan ulama, asal dengan syarat itu dilakukan dengan kejujuran, bukan kemunafikan. Ya, dekat sama kiai lagi musim politik, itu namanya munafik, gitu. Tapi kalau memang kita pengen dekat sama Allah, biar dekat sama kiai, biar dapat doanya, biar dapat redonya, dapat syafaatnya, ya deketin. Gimana kayak caranya gitu. Nah ini yang disebut dengan apa? Husnul faham, punya paham yang baik. Ya. Jadi kalau orang nggak punya paham yang baik, suuzon mulu buahnya. Ya. Ente bisa nggak milih orang tua? Bisa gak Noval milih orang tua? Oh ini orang maunya orang tuanya Raffi Ahmad misalnya gitu. Allah. Rafa jadi Rafathar. Bayangin aja, bayangin aja. Kita nggak bisa milih orang tua. Terus bagaimana nih orang tua kita udah begini keadaannya? Maaf contoh misalnya orang tuanya miskin, orang tuanya galak, ya kan, kejam gitu. Wajib gak taat sama orang tua? Harus paham kita. Ya. Guru pinter-pinter nanya, Ustaz nanya guru, ya guru saya punya orang tua begini, gimana ngadepinnya? Ntar kita ajarin tuh. Ya. Jadi jangan sampai kita gagal. Ya. Kalau Allah kasih kita orang tua yang baik, bersyukur. Tapi kalau kita dikasih orang tua yang mungkin agak galak, sabar, selesai. Wa hadzal ma'na qauluhu ta'ala, inilah makna firman Allah Ta'ala, wa aqradullaha qardon hasanah. Ya ahsinu lahu amalakum. Ya ini maknanya ahsinu, perbaikilah oleh kalian amal kalian kepada Allah. Nah ini ya. Jadi inilah sekilas tentang rahasia sedekah, ya. Bagaimana kita bisa paham, ya. Saya mau tanya, kalau ente pengen sesuatu dari Allah, beramal dulu apa minta dulu? Beramal dulu apa minta dulu? Beramal dulu. Kalau ente beramal dulu, berarti ente benar. Ya. Kalau kita pengen minta sesuatu sama Allah, kuncinya amal dulu, baru minta. Begitu. Itu kan yang diajarin dalam suratul Fatihah. Iyyaka na'bud wa iyyaka, hanya kepadamu kami baru hanya kepadamu kami Jadi nyembah dulu, minta dulu. Nyembah dulu, ibadah dulu gitu. Kalau kita pengen cari muka sama Allah, ibadah dulu. Sama, ame guru juga sama. Ya, kerja dulu, bantu dulu, belajar dulu, baru cari muka sama guru. Silahkan nyari redha guru gitu bahasanya. Begitupun orang tua. Kerja dulu, bantu dulu, bakti dulu, baru dapat redha orang tua. Jangan sampai nauzubillah kita mengharapkan redha tanpa ibadah, tanpa usaha sama sekali. Ya. Mustahil antum mendapatkan redha orang tua tanpa adanya usaha. Sama, antum pengen dapat redhanya guru, hanya modal aneh kan santri, aneh kan murid, nggak bakal dapat kita redha guru kalau nggak ada usaha. Sama, kita pengen dapat redhonya Allah, ya. Aneh kan hambamu ya Allah, aneh kan ciptaanmu, redhoin saya ya Allah. Lah enak aja, nggak semudah itu brother. Masya Allah, nyari redho susah, ya. Berat ya. Sama ya. Makanya ada seorang santri begitu, kecewa sama gurunya. Kenapa? Gurunya nggak sayang sama dia. Ente udah bikin apa buat guru?
Udah bantu apa buat guru? Nggak usah dipinta rasa sayang, nggak usah. Karena sayang akan muncul bagi orang yang menyayangi orang lain. Man la yarham, ayo. Ente nggak sayang sama guru ente, kagak bakal disayang guru, selesai. Nggak sayang orang tua, nggak bakal sayang orang tua. Nggak sayang sama Allah, nggak bakal disayang Allah, selesai. Ya, cinta yang kita berikan berbanding lurus dengan cinta yang orang lain berikan kepada kita. Ya. Jelas, wallahu a'lam bishawab. Biarlah Allah berikan futuh buat kita, berikan taufik kita yang manfaat lah hadihin ya Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. 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 افتح لنا أبواب الخير واختمنا بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله تقبل